Nah ini teman-teman ya, jadi ini ada titik baru pengerjaan. Ini sebelah kanan ya, sebelah barat jalan. Ini direndahkan. Pak, ini finish Pak, ya, kedalamannya sak menten ya. Mantap. Yang bawah sana masih direndahkan apa buatan? Oh, dikit. Oh, sing ndure pelangi persis malah nguruk. Konten kreator atau YouTuber itu beda dengan wartawan, Mas. Kalau wartawan itu ada lisensinya. Kalau YouTuber itu kan konten kreator itu kan cuma bikin video. Lah untuk berita yang disampaikan itu belum tentu apa namanya aktual. Tapi saya usahakan untuk seaktual mungkin. Jadi untuk lebih detail, untuk akurasinya itu lebih tinggian wartawan. Mendetail ini nanti berapa ukurannya, berapa lebarnya itu wartawan. Karena kalau saya tanya pada mandor atau pemborongnya ini nanti ukurannya berapa Pak ini Pak, itu pasti saya ditanya teman-teman. Masnya dari mana? Dapat izin dari mana? Kan seperti itu. Dapat izin. Loh, Saman wartawan dari mana? Kok nggak dapat izin? Saya bukan wartawan Pak, saya konten kreator YouTuber. Oh ya silahkan. Nah, kalau saya wartawan mungkin beda lagi urusannya. Karena saya konten kreator jadi diizinkan untuk membuat video, tapi Mas monggo. Tapi tidak diizinkan untuk bertanya-tanya. Jadi saya di sini malah apa namanya itu tahu diri gitu ya. Kalau wartawan yang dicarikan informasi berita. Lah kalau YouTube ada berita, ada hiburan, ada ilmu masak, ilmu perbengkelan dan lain sebagainya, tutorial, kelistrikan dan sebagainya. Nah ini berada di tanjakan Urang. Nah untuk yang kemarin yang lubangnya dalam sekarang sudah dikepras teman-teman ya. Ini dikepras pakai bego kelihatannya teman-teman. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Dan ini saya mau melakukan perjalanan lagi ke arah ke arah desa Srikonco teman-teman ya. Kita lihat perkembangannya untuk pengerjaan progres pelebaran jalan ini. Untuk yang di Bantur ini sebelah barat jalan ya, ini sudah tergali semua dan ini juga masih proses pemasangan atau pengeraman besi untuk saluran drainase teman-teman. Ini ada apa ini? Sepeda kok kayak nah ini di Kecamatan Bantur teman-teman ya. Ini masih proses penggalian. Nah ini kantor Kecamatan Bantur, sebelah kiri juga lagi dipugar teman-teman. Nah diganti genteng, diganti atap. Kemarin atapnya pakai galvalum apa itu namanya, spandek. Kelihatan mencolok. Sekarang diganti. Nah sampai sini untuk galiannya teman-teman. Ini kilo pasti rek. Nganggrok bane. Mlebu. Ayo. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Ini ternyata harus nyambangi bengkel dulu. Kali kemarin kemarin sore itu saya servis sendiri lah ya. Ternyata aku lupa belum dikencengin baut as roda itu ya, lupa belum dikencengin. Makanya kok kalau ada jalan lubang dikit gerak gitu ya. Oh ini sudah diaspal ini teman-teman ya. Nah ini berarti ini untuk pengaspalan ini masih ada lapisannya lagi ya. Ini mungkin itu lapisan yang terakhir itu. Ini di kawasan Wonorejo teman-teman. Nah ini mesin pengaspalnya masih standby di sini. Jadi ini memang ada aspal baru ya, aspal lapisan kedua. Untuk di kawasan Wonorejo teman-teman. Lanjut kita langsung meluncur ke arah Srikonco. Jalan Raya Srikonco. Kita mau melihat di sana ada apa.
Iki malah rada kawanan rek karena aku mampir no bengkel ini jam berapa ini teman? Jam 10 lebih 8 menit. Jam 10 lebih 8 menit iya rada kawanan. Nah, enggak apa-apa wis. Yang penting ada informasi untuk teman-teman ya. Iya, di sini masih menjeglong. Di situ ujung aspalnya enggak landai teman-teman. Apa masih itu loh, terlalu tinggi ya. Ini di sini ada ekskavator ini dari kemarin ini ada di sini. Ekskavator ini mau menggali apa rek? Atau yang di sini nggak ada galian itu tapi. Oke lanjut teman-teman, kita berada di pasar Bledokan atau pertigaan Bledokan teman-teman. Dan kita mau melanjutkan perjalanan ambil jalur yang kanan, ke kiri ke kanan. Aduh, ini kemarin nang bengkel memang ada error gitu pikirannya kalian. Nah ini ada galian lagi teman-teman ya. Ini digali lagi untuk yang sebelah sini. Oh teman-teman, pemasangan gorong-gorong itu yang menyeberang jalan itu loh ya. Pemasangan gorong-gorong yang menyeberang jalan. Dan di sini juga masih ada pengerjaan teman-teman. Kita masuk ke perbatasan teman-teman ya, perbatasan Desa Srigonco dan Bantur. Nah ini kita memasuki kawasan Desa Srigonco. Nah untuk yang di sini adalah pembangunan jembatan teman-teman. Ini masih berlanjut atau ini masih terhenti teman-teman ya. Mungkin menunggu proses berikutnya yaitu pemasangan girder mungkin. Itu untuk tiang pancangnya yang terbuat dari tatanan batu sudah siap untuk dipasang girder teman-teman. Dan pembuatan talut yang di sini terus masih berlanjut, ini mantap. Untuk pengerjaannya di sini kelihatan lancar, jaya. Nah, di sini proses penimbunan atau pengurukan galian jalan teman-teman. Nah, untuk pengerjaan masih terus berlangsung teman-teman. Nah ini ya, ini memang butuh proses butuh pengurukan di sini teman-teman. Ini untuk ketinggian badan jalan dengan bokal fatnya masih lebih tinggi bokal fat, sekitar 25 cm. Jadi untuk pengguna jalan memang harus lebih bersabar lagi teman-teman ya, karena ada pengerjaan di sini. Kita sudah memasuki kawasan lapangan Desa Srigonco. Nah ini sebelah kiri adalah kawasan lapangan Desa Srigonco. Ini sudah aspal ya. Jadi untuk teman-teman yang kemarin ada yang komen ya, terima kasih atas masukannya. Saya menghargai semua masukan dari teman-teman. Terima kasih banget sudah dikasih saran dan masukan. Ini untuk aspalnya Bang, kalau bisa tolong untuk aspalnya itu berapa kilometer, dan untuk jalan yang masih rusak itu berapa kilometer. Jadi ini saya sampaikan untuk aspalnya ini Mas ya. Mungkin saya tidak bisa memastikan berapa kilometer, soalnya terputus-putus Mas. Terputus-putus untuk aspalnya, di aspal terus terputus, nggak aspal. Jadi untuk menentukan ya rada bingung. Nah ini kan aspal, ini aspal baru. Ini aspal baru. Nah, terus ini kan masih aspal lama. Nah, ini aspal lama bisa dilewati dan masih bagus. Soalnya kalau untuk aspal yang baru saya nggak bisa Mas. Nggak bisa memperkirakan lah, kan ini kan putus, ini putus, terus ini aspal lama, ini masuk kategori aspal jalan rusak atau tidak. Ini soalnya aspalnya juga masih bagus meskipun aspal lama.
Jadi makanya aku kalau menyampaikan untuk jalan bagus bisa dilewati meskipun aspal lama ya. Nah ini ya, ini aspal lama. Kalau untuk jalan yang rusak itu dari jembatan Pelangi Mas ya, dari jembatan Pelangi sampai ke persimpangan atau perempatan Balai Kambang itu juga aspal lama masih. Dari masuk hutan itu yang rusak. Untuk di dalam hutan aspalnya masih cukup lumayan bisa dilewati. Jadi untuk dari tanjakan Pelangi ya, dari jembatan Pelangi sampai ke simpang Balai Kambang itu kurang lebih sejauh 3 km Mas. Jadi yang untuk yang belum dikerjakan yang saya sampaikan ya, untuk yang belum dikerjakan sekitar 3,5 km. Itu jalan yang masih lama, jalan yang rusak ya. Tapi aspalnya yo begitu teman-teman, sambung menyambung menjadi satu. Kadang aspal, kadang tidak. Nah, jadi untuk menghitungnya yo bingung rek. Nah ini aspal lapisan pertama. Di sini jalan juga mulus, ini hampir sampai di tanjakan Pelangi teman-teman. Jadi dari Bantur ya aspal sampai ke tanjakan Pelangi itu kurang lebih sekitar 8 km teman-teman. 8 km ya dari Pasar Bantur sampai ke tanjakan Pelangi. Lalu yang dari tanjakan Pelangi ke selatan itu jalan yang masih rusak tapi masih bisa dilewati teman-teman. Ini nanti sekalian saya sepilkan, itu masih sekitar 2 km. Nah ini ujung aspalnya teman-teman ya, ujung aspal paling selatan. Nah ini kondisi terbaru di tanjakan Pelangi teman-teman. Di hari Selasa tanggal 23 September tahun 2025. Di sini untuk pengerjaannya, aduh, jalannya bergelombang rek. Untuk pengerjaannya masih terus berlangsung teman-teman. Dan sudah mulai rendah. Nah ini untuk pengerjaannya teman-teman. Ini kelihatannya sudah diratakan. Nah berarti untuk kedalamannya galian sekian teman-teman. Ini sekitar 3 km teman-teman. 3 km, 3 meter. Nah itu ada Bapak Mandor. Saya kemarin ada yang komen juga. Saya disuruh tanya-tanya. Ini kita coba ya, Mas. Pak. Niki finish Pak, kedalamannya sak menten ya. Mantap. Nek sing bawah sana masih direndahkan apa mboten? Oh, dikit. Oh, sing dhuwure Pelangi persis malah nguruk. Nah, ini proses ini pun diratakan nih Pak nggih. Jadi ini sudah diratakan teman-teman. Setelah diratakan langsung dipadatkan. Wis mantap. Nggih, terima kasih Pak. Monggo. Sukses buat jenengan. Nah, ini sudah dipadatkan teman-teman. Jadi untuk yang sini mungkin sampai sini ya untuk kerendahannya. Untuk yang di tanjakan Pelangi yang di utaranya persis itu masih menimbun, masih nguruk lagi. Ini jadi kemarin ada yang tanya, Mas sampean kayak takon-takon izin. Enggak izin aku. Tapi aku tahu diri aku gitu loh Mas. Ya. Soalnya apa? Di sini saya kan seorang konten kreator. Konten kreator atau YouTuber itu beda dengan wartawan, Mas. Kalau wartawan itu ada lisensinya. Kalau YouTuber itu kan konten kreator itu kan cuma bikin video. Nah, untuk berita yang disampaikan itu belum tentu apa namanya aktual. Tapi saya usahakan untuk seaktual mungkin. Jadi untuk lebih detail, untuk akurasinya itu lebih tinggian wartawan. Mendetail ini nanti berapa ukurannya, berapa lebarnya, itu wartawan. Karena kalau saya tanya pada mandor atau pemborongnya ini nanti ukurannya berapa Pak, ini Pak, itu pasti saya ditanya teman-teman. Masnya dari mana, dapat izin dari mana, kan seperti itu.
Karena youtuber, konten kreator itu nggak ada izin, nggak punya apa namanya, nggak punya surat tugas, nggak punya mandat. Beda dengan wartawan. Apa kalau youtuber kan cuma medianya di YouTube dan nggak punya surat izin. Jadi saya kan kalau mau tanya-tanya itu ya tahu diri saya gitu teman-teman ya. Itu Mas untuk informasinya. Jadi ada bedanya. Kalau untuk wartawan itu beritanya memang harus betul-betul akurasinya sangat tepat. Masih youtuber ya harus diusahakan yang tepat Rek. Cuma kan nggak begitu mendetail seperti wartawan. Jadi menurut Bapak tadi ya, kita lanjutkan teman-teman. Jadi untuk Bapak mandornya tadi ya, nyampaikan yang ini, yang sini ya. Ini nanti diuruk sekitar kurang lebih 60-70 cm. Jadi agak rata sampai sini teman-teman mungkin ya. Nah mungkin sampai sini, ini kelihatannya kan baru dikeruk. Nah ini sampai sini, sampai situ, nanti itu ditinggikan teman-teman. Menurut Bapaknya tadi. Oke kita lanjutkan teman-teman. Jadi untuk kondisi jalan hari ini, untuk hari ini, per hari ini, Selasa tanggal 23 September untuk kondisi jalan bisa dilewati teman-teman ya. Aman untuk dilewati karena kondisinya kering. Karena beberapa hari ini nggak hujan lagi. Dan semoga terus cuacanya terus mendukung, jadi untuk pengerjaan juga bisa lancar. Kita lanjutkan perjalanan, kita lihat sampai ke nanti sampai ke hutan teman-teman ya. Begitu ngomong aja kita jalannya bisa dilewati apa ora Rek? Aman teman-teman, aman untuk dilewati. Nah, cuma di sini bergelombang teman-teman ya, di sini bergelombang. Untuk tanjakan Omang Adem gimana? Aman, semuanya aman ini. Tapi untuk kendaraan kecil, nah ini untuk kendaraan pendek ya, ini ya sedikit berhati-hati Rek di sini karena di sini bergelombang. Pengerjaannya terus berlanjut dan lumayan cukup dikebut, terus berlanjut di beberapa titik. Dan untuk kondisi jalan ini aman untuk dilewati untuk teman-teman yang mau berwisata ke Pantai Malang Selatan. Kondisinya seperti ini, aman jaya. Itu kesimpulannya di video ini teman-teman ya. Dan terima kasih juga atas masukannya, ide-idenya. Saya sangat menghargai teman-teman semuanya. Dan mungkin kalau ada request yang belum terpenuhi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita sepilkan yang di selatan, di tanjakan Urang teman-teman. Sudah bagaimana kondisinya untuk yang sekarang. Nah ini teman-teman ya, jadi ini ada titik baru pengerjaan. Ini sebelah kanan ya, sebelah barat jalan. Ini direndahkan, digali. Jadi mungkin loh ini ya, ini untuk badan jalannya ini mungkin nanti juga akan direndahkan juga. Nah, ini direndahkan, mungkin untuk kerendahannya masih belum tahu. Dan ini teman-teman ya, yang kemarin jeglong. Nah ini teman-teman ya, ini loh, ini yang kemarin jeglong ini sekarang sudah dikeruk. Ini dikeruk pakai bego itu mungkin ya, karena ada pengerjaan di sana, jadi dimanfaatkan sekalian juga untuk diratakan di sini. Jadi ini alhamdulillah sudah sedikit aman untuk mengurangi kemacetan. Oke teman-teman,
kita lanjutkan perjalanan dan ini digali sampai ke sana teman-teman. Ini titik-titik baru mantap ini rek. Jos gandos. Nah di sini ada pengerjaan ini juga pelebaran, proses pelebaran ini pengurukan atau gimana ini rek? Oh ini digali, yang sini direndahkan kayak rek. Dan itu yang di sini kelihatannya direndahkan ini. Oh iya teman-teman, direndahkan ini ya sebelah kanan saya ini. Aku memang wis pamitan rek, jadi gak sida pamitan iki. Sekalian kita lanjutkan ke selatan teman-teman ya. Menisan guys, jadi nggak nganu karena di sini ada pengerjaan. Jadi ya tak teruskan. Nah ini yang sebelah kanan ini sudah diratakan teman-teman ya. Mungkin ini tinggal menunggu proses penimbunan atau pengurukan. Ini salah satu titik pengerjaan baru teman-teman ya. Ya bukan baru, saya lama, cuma dimulai untuk pengerjaannya, dimulai lagi. Mantap. Dan untuk yang di sini teman-teman ya, ini masih tetap seperti yang beberapa bulan yang lalu. Oke, jadi untuk video saya akhiri sampai di sini teman-teman. Saya akhiri. Terima kasih untuk teman-temanku semuanya dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.